Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan membahas mengenai standar profesionalisme dan kode etik profesi auditor internal. Saya Muhammad Syukran Ambia akan membahas mengenai pendahuluannya. Yang pertama, audit internal adalah fungsi yang independen dan objektif yang dirancang untuk menambah nilai dan meningkatkan operasi organisasi. Standar profesionalisme auditor internal. Standar ini seperti standar audit internal global yang dikeluarkan oleh Institute of Inter-Audition, memberikan kerangka kerja yang melaksanakan dan mengevaluasikan aktivitas audit internal. Kode etik adalah seperangkat prinsip moral dan aturan perilaku yang memandu auditor internal. Kode etik menetapkan ekspektasi perilaku yang etis dan profesional. Inti berdiri dari 4 prinsip utama: integrasi, objektivitas, kerahasiaan, dan kompetensi. Kepatuhan terhadap kode etik adalah dasar bagi kepercayaan publik terhadap auditor internal. Saya Maiza Zahria. Saya sendiri akan membahas mengenai urgensi pengaturan standar profesi dan kode etik auditor internal. Pengaturan standar profesi dan kode etik bagi auditor internal sangat penting karena peran auditor internal adalah memberikan penilaian yang independen dan objektif terkait pengelolaan risiko, pengendalian, dan tata kelola organisasi. Standar dan kode etik berfungsi untuk menjaga integritas, independensi, dan profesionalisme auditor internal sehingga hasil audit dapat dipercaya oleh manajemen dan pemangku kepentingan. Tanpa aturan yang jelas, auditor rentan terhadap konflik kepentingan, tekanan dari pihak internal organisasi, dan potensi penyimpangan etika yang merusak kredibilitas serta efektivitas fungsi auditor internal. Dengan adanya standar dan kode etik, auditor memiliki pedoman yang tegas tentang bagaimana menjalankan tugas secara profesional dan beretika, mulai dari perencanaan audit, pelaksanaan, sampai pelaporan hasil audit. Hal ini sangat krusial untuk menciptakan suasana kerja yang transparan dan akuntabel, serta meningkatkan kualitas tata kelola organisasi secara keseluruhan. Nama saya Naura Azahra. Saya ingin menjelaskan tujuan, fungsi, dan manfaat standar profesi auditor internal. Standar profesi auditor internal memiliki tujuan sebagai pedoman utama untuk memastikan bahwa seluruh aktivitas audit internal dilakukan sesuai dengan prinsip etika dan kualitas teknis yang tinggi. Fungsi dan manfaat utama standar tersebut yang pertama, menjamin profesionalisme, ialah menyediakan dasar hukum dan etika untuk memastikan auditor internal bertindak dengan kompetensi dan integritas tinggi. Yang kedua, meningkatkan kualitas audit, ialah standar menetapkan prosedur pelaksanaan audit yang sistematis dan terukur sehingga hasil audit lebih dapat diandalkan. Yang ketiga, memberikan kepastian hukum. Standar dan kode etik menjadi acuan penyelesaian sengketa profesi dan menjaga reputasi auditor internal. Yang keempat, mendukung pengelolaan risiko organisasi. Melalui audit yang efektif, standar membantu organisasi dalam mengidentifikasi dan mengelola risiko dengan benar. Yang terakhir, membangun kepercayaan, ialah menjamin para pemangku kepentingan bahwa fungsi audit internal memberikan laporan yang objektif dan transparan. Saya Nur Nazirah akan menjelaskan tentang prinsip kode etik auditor internal. Kode etik auditor internal disusun untuk mengatur perilaku profesional auditor sesuai dengan prinsip utama. Prinsip utama itu adalah sebagai berikut. Yang pertama itu adalah integritas. Integritas merupakan di mana auditor harus jujur dan dapat dipercaya, menghindari tindakan yang dapat merusak reputasi profesional dan organisasi. Yang kedua, ada objektivitas. Objektivitas adalah auditor harus bersikap adil dan bebas dari pengaruh atau bias, serta menjauhkan diri dari situasi yang menimbulkan benturan kepentingan. Ketiga adalah kerahasiaan. Yang dimaksud di sini semua informasi yang diperoleh selama audit harus dijaga kerahasiaannya, tidak boleh disalahgunakan untuk keuntungan pribadi atau pihak yang lainnya. Dan yang keempat adalah kompetensi, yang dimana auditor harus memiliki pengetahuan, keahlian, dan kualifikasi yang memadai untuk menjalankan tugasnya, serta harus meningkatkan kemampuan melalui pendidikan dan pelatihan berkelanjutan. Yang terakhir,
Prinsip yang terakhir adalah perilaku profesional, di mana auditor harus mematuhi aturan hukum dan perundang-undangan yang berlaku serta berperilaku sesuai dengan norma dan standar profesinya. Saya Nadiatul Hikmah, saya akan menjelaskan terkait standar internasional praktik profesional auditor internal, di mana standar ini merupakan standar yang diadopsi secara luas yang berasal dari Institute of Internal Auditors, yang dikenal dengan International Professional Practice Framework atau IPPF. Beberapa poin penting standar ini meliputi standar atribut, standar kinerja, standar implementasi, independensi dan objektivitas, kompetensi dan pengembangan profesional, serta penjaminan kualitas dan peningkatan berkelanjutan. Standar atribut menyangkut karakteristik organisasi, independensi auditor, dan etika profesional yang harus dimiliki. Standar kinerja menetapkan cara pelaksanaan audit internal yang efektif, efisien, dari tahap perencanaan, pelaksanaan audit, sampai tindak lanjut hasil audit. Standar implementasi berfokus pada aplikasi spesifik standar dan teknik audit sesuai dengan kebutuhan dan jenis penugasan. Independensi dan objektivitas, auditor harus memiliki kebebasan dalam melaksanakan tugas dan menghasilkan opini yang objektif tanpa adanya tekanan. Dan pengembangan profesional, auditor harus memenuhi persyaratan pendidikan formal, sertifikasi, dan pelatihan berkelanjutan untuk menjaga serta meningkatkan kompetensi. Penjaminan kualitas dan peningkatan berkelanjutan, unit audit internal harus menjalankan program evaluasi mutu secara rutin untuk menjamin dan meningkatkan kualitas layanan audit. Kesimpulan yang dapat kita ambil adalah berdasarkan pembahasan mengenai standar profesionalisme dan kode etik serta merangkum 4 pilar utama dalam praktik audit internal dapat ditarik sebagai kesimpulan sebagai berikut. Integrasi dan objektif adalah dasar. Kepatuhan pada standar dan etika memastikan auditor internal menjalankan tugas dengan jujur, bertanggung jawab, dan tidak memihak. Kompetensi dan kecermatan profesional. Auditoril wajib memiliki kepatuhan, keterampilan, dan pengalaman yang relevan, serta menerapkan kecermatan profesionalisme dalam setiap penugasannya. Independen dan kerahasiaan. Auditor harus menjaga independensi dari aktivitas yang mereka evaluasi agar dapat memberi penilaian yang objektif. Yang terakhir, peningkatan nilai organisasi. Pada akhirnya, dengan berpegang teguh pada standar profesionalisme dan kode etik, fungsi audit internal tidak hanya berfungsi sebagai pengawas, tetapi juga sebagai mitra strategi yang memberikan keyakinan objek dan konsultasi yang dirancang untuk menambah nilai dan membantu organisasi. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.